Baik, kita mulai saja pada pertemuan pertama, materi pengantar logika, yaitu berbagai jenis pernyataan. Adapun capaian pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah memahami berbagai bentuk pernyataan, ada proposisi, kalimat terbuka, opini, paradoks, dan konjektur. Memahami paradoks dan contoh-contohnya, serta membandingkannya dengan kontradiksi, memahami istilah-istilah dasar logika, yaitu nilai kebenaran, tabel kebenaran, serta ingkaran pernyataan. Kemudian penerapan pada puzzle sederhana, yaitu bentuk daripada matematika rekreasi. Nah, dalam hal ini kata kunci kita di sini adalah logika. Logika itu saya ilustrasikan sebagai otak manusia. Otak manusia itu ada produknya berupa hasil pertimbangan akal pikiran, kemudian menjadi kalimat disajikan dalam bentuk bahasa. Makanya ini saya ambil dari Wikipedia. Logika itu berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kalimat dalam suatu bahasa. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Baik, kita bahas kalimat pertama yang akan kita kenalkan, yaitu proposisi. Namun sebelumnya, kita amati dulu kalimat di bawah ini. Kita identifikasi mana kalimat yang maknanya jelas dan mana kalimat yang tidak jelas. Kemudian kita identifikasi polanya. Kalimat pertama, saya belajar matematika setiap hari. Polanya adalah saya subjek, belajar itu predikat, matematika itu objek, setiap hari keterangan. Sehingga kita punya pola SPOK. Kalimat nomor 2, saya belajar setiap hari. Polanya adalah subjek, predikat, dan keterangan. Yang ketiga, saya matematika setiap hari. Polanya adalah subjek, objek, keterangan. Yang keempat, saya setiap hari. Polanya adalah subjek, keterangan. Kita sepakat bahwa kalimat nomor 1 dan nomor 2 memiliki makna yang jelas. Sedangkan nomor 3 dan nomor 4 maknanya tidak jelas. Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi apa ciri sebuah kalimat itu memiliki makna yang jelas, dan apa juga ciri kalau kalimat itu memiliki makna yang tidak jelas. Nah, kita batasi sekarang pada kalimat yang memiliki makna yang jelas. Kita sebut kalimat itu adalah kalimat lengkap, ya, atau disebut juga dengan pernyataan, atau dengan kata lain adalah kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif atau kalimat lengkap ini nilai kebenarannya sudah ada, walaupun belum pasti, ya, bisa benar bisa salah, tetapi ada yang sudah pasti. Kalau sudah pasti itu kita sebut dengan proposisi. Jadi proposisi itu nilai kebenarannya sudah pasti benar atau salah. Nah, ada rujukan, benar atau salah itu ada rujukannya. Rujukannya bisa hukum negara, bisa hukum agama sebagai contoh. Kemudian fakta empiris juga bisa, otoritas ilmu juga bisa. Ini beberapa contoh yang bisa memperjelas proposisi dan rujukan kebenaran dari proposisi itu. Nomor 1, lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, ini benar. Pernyataan ini rujukannya adalah hukum negara. Kemudian orang Islam tidak boleh makan babi. Ini benar juga. Ini adalah hukum agama. Rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ada air laut rasanya asin. Nah, ini orang semua sepakat bahwa air laut itu adalah asin. Itu kita katakan dengan fakta empiris. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini apa yang dimaksud dengan otoritas ilmu? Dalam hal ini adalah otoritas ilmunya adalah matematika. Nah, kalau ada yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, itu tidak bisa dikatakan berlaku atau sebagai kebenaran, karena matematika sebagai otoritas ilmu untuk kasus ini tidak membenarkan fakta itu. Jadi proposisi itu adalah kalimat deklaratif yang kebenarannya sudah dapat dipastikan, yaitu pasti benar atau pasti salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Nah, berikutnya mahasiswa diminta latihan, diberikan 9 contoh kalimat. Mahasiswa diminta mengidentifikasi mana kalimat yang proposisi,
mana yang bukan alasannya apa, kalau proposisi bagaimana nilai kebenarannya, kemudian kebenaran itu rujukannya apa. Sekian untuk sementara, kita di stopkan dulu. Oke, ini ada 9 kalimat yang ada di sini. Silakan mengidentifikasi kalimat berikut. Mana yang proposisi, mana yang bukan. Kalau dia proposisi, tentukan nilai kebenarannya. Kemudian apa rujukan kebenaran tersebut. Silakan mahasiswa diberi waktu untuk mendiskusikan ini baik secara individu maupun secara berkelompok. Sekian.